Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hari ini saya ada di Desa Sengkubang, Kalimantan Barat. Hari ini di samping saya sudah ada Bapak Suhaimi, salah satu tokoh masyarakat yang ada di Desa Sengkubang. Di sini kami ada proyek untuk konservasi mangrove. Ya, selamat sore Pak Suhaimi. Sore Pak, Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. baik Pak ya. Ya Pak Suhaimi, ada beberapa yang mungkin mau saya tanyakan. Yang pertama Pak ya, ini seberapa pentingnya sih Pak konservasi mangrove yang ada di Desa Sengkubang ini Pak? Kalau kita bicara serba penting Pak ya, sebenarnya tidak ternilai Pak. Artinya begini, eh, dengan adanya pengembangan kawasan ini, kalau dinilai dari segi rupiah, mungkin tidak ada nilainya Pak ya. Karena kalau kita berbakti ke alam itu, istilahnya kalau nominal itu bisa diukur, tapi nilai kepuasan batin itu yang sulit dibayar gitu loh Pak. Iya, itu yang penting. Nah, selain itu juga ini bagaimana kita menularkan kepada lingkungan kita, bagaimana dari kelompok yang kecil ini kita bisa menyebar. Nah, jadi berbuatlah dari hal yang kecil-kecil, nanti mungkin dampaknya bisa ke lebih luas dampak daripada apa yang kita lakukan saat ini gitu. Kira-kira nih Pak ya, apa potensi yang bisa didapatkan Pak dari konservasi mangrove? Salah satu yang bisa kita dapatkan itu nanti kita bisa dari potensi daerah itu sendiri Pak ya. Tapi yang lebih umum itu adalah salah satunya itu adalah mampu meningkatkan pendapatan masyarakatnya, terutama nanti pemanfaatan dari apa yang bisa kita peroleh dari kawasan mangrove itu. Misalnya pemijahan kepiting bakau, pemanfaatan bagaimana kita mengembangbiakkan atau budidaya cacing nipah. Kemudian ada di situ kita bisa jumpai kepah, macam-macam bio apa Pak ya, makhluk hidup terutama yang bernilai ekonomi tinggi bisa kita dapatkan di situ. Karena kalau udah wilayah mangrove itu terbentuk dengan baik, otomatis di situ akan mengundang daripada biota-biota laut yang akan hidup di situ. Karena salah satu tempat daripada aktivitas yang ada bagi makhluk hidup di laut itu adalah hutan mangrove. Jadi hutan mangrove itu bisa dikatakan salah satu jantung dunia juga Pak. Iya. Itu dia. Bagaimana sih dukungan dari Askrindo sejauh ini dalam mendukung konservasi mangrove Pak? Alhamdulillah Pak, kami berterima kasih sekali Pak ya dengan dukungan dari Askrindo. Karena dengan dari Askrindo itulah mulai kami bergerak, mulai kami di sini menyalurkan hobi kami yang selama ini mungkin terbentur dari segi pendanaan, kemudian dari segi support oleh pihak-pihak instansi terkait. Jadi dengan adanya bantuan dari Askro ini sangat-sangat membantu sekali Pak. Alhamdulillah, itu yang bisa kami rasakan sekarang. Sampai saat ini kami udah bisa berjalan juga dengan ada dukungan dari Askrindo itu sendiri. Terus yang terakhir nih Pak ya, kira-kira apa harapan ke depan Pak untuk pengembangan konservasi mangrove Pak? Harapan kedepannya tetap support yang kami butuhkan dari Askrindo. Kemudian kedepannya itu dengan mudah-mudahan bisa terbentuk kawasan itu nanti akan memberikan dampak yang sangat potensi sekali untuk pengembangan ekonomi masyarakat. Itu yang mungkin kedepannya kami harapkan sekali Pak dari kegiatan rehabilitasi mangrove ini. Baik, terima kasih Pak Suhaimi atas waktunya. Semoga apa yang kita cita-citakan bisa segera tercapai ya Pak ya. Amin. Semoga diberikan kelancaran dan tidak ada kendala. Amin. Terima kasih Pak Suhaimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di samping saya sudah ada Pak Handoko. Nah, Pak Handoko ini salah satu industri gula kelapa yang ada di Kuburaya, Kalimantan Barat. Assalamualaikum Pak Handoko. Waalaikumsalam. Selamat siang ya Pak ya. Iya. Ya Pak. Ada beberapa pertanyaan Pak. Jadi supaya kita tahu nih bagaimana pengalaman Bapak, terus perkembangan sampai sekarang di industri gula kelapa ya Pak ya. Sejak kapan Pak usaha gula kelapa? Saya sejak dari tahun 2009, Pak. Tahun 2009. 2009. Nah, kalau usaha ini turun temurun atau memang Bapak nih baru mulai nih Pak? Ya, pertamanya ada juga sih yang turun temurun. Saya memang ikut orang tua dulu kan. Ikut orang tua. Ikut orang tua, jadi merasa keenakan kerjanya, ya lanjutin aja gitu. Lanjutin ya. Lanjutin ya. Kalau ini Pak, maksudnya jadi apa namanya? Pekerjaan utama nih kalau gula kelapa ini. Iya, selama ini ya sebagai pekerjaan utama. Pekerjaan utama. Iya. Kalau selain gula kelapa di sini ada apa lagi Pak? Saya bertani juga. Bertani apa Pak? Padi. Bertani padi. Tanam padi juga. Oh, tanam padi. Iya, Jadi ada selain ternak itulah. Oh, ada yes. ternak, ayam, bebek gitu, sampingan lah Pak. sampingan ya, sampingannya. Tapi sampingan. utamanya memang yang di Iya, pokoknya lah. yang pokoknya yang ada di gula kelapa ini Pak ya. Nah, kalau misalkan gula kelapa nih Pak ya, omset Bapak nih dalam satu bulan ini kurang lebih berapa Pak? Penjualan gula kelapa itu Pak? Omset bersih atau kotor Pak? Kalau kotor, Kotor sekitar hampir 10 jutaan. kotor 10 juta ya Pak ya. Biasanya biaya untuk apa aja sih Pak kalau gula kelapa? Biaya ya kita beli kayu, Beli kayu. ada pengawetnya, kantong plastiknya. Mm-mm. Nah, ini sarana ininya nih. Sarananya seperti ya. ininya kan. Oh, Nah, iya, ini iya. pisaunya. Nah, Nah, ya, nah, jadi memang tali itu kan beli juga. ya tuh. tali-talinya Iya. ya. Nah, jadi memang Pak Handoko ini usaha industri gula kelapa ini memang masih sangat manual ya Pak ya. Oh, Sangat manual sekali ya. Iya. Manual. Jadi kualitasnya tuh benar-benar terjaga dan terjamin. Iya. Nah, terus selanjutnya Pak, yang kan Bapak ini sudah dapat modal dari Askrindo dulu Pak ya. Iya, iya. Nah, kalau untuk modal dari Askrindo digunakan untuk apa aja Pak dulu Pak? Ini cerita sedikit ya Pak ya. Iya. Awalnya saya itu sewa kelapa Pak. Hmm, Tetapi ya berkat ada bantuan dari Askrindo, saya bisa beli kebun sendiri. bisa beli kebun Alhamdulillah. sendiri sekarang Iya, Pak ya. Oh, alhamdulillah. itu dapat berapa meter Pak? Beli kebun tuh Pak? Kalau bilangan hektarnya itu sekitar setengah hektar lah. Sekitar setengah hektar tuh Pak ya. hektar, ya. Oh, itu udah ada pohonnya berarti Pak? Iya, kita beli tanah lapang. Beli tanah Awalnya lapang. beli tanah lapang. Jadi sambil kita produksi, ya kita tanam. Hmm. Alhamdulillah sekarang udah menyet kelapa sendiri. Oh, Nah, gitu. iya. Alhamdulillah. Agak Berarti- lebih itulah hasilnya gitu. Iya, sekarang udah mulai produksi Pak ya Iya. dari hasil situ ya. Iya, Udah ada yang hasil bisa itu, diproduksi iya. ya. Kalau misalkan dari tanam baru gitu Pak, pohon kelapanya gitu yang untuk gula kelapa Iya, itu dia berapa lama bisa produktif, bisa udah keluar hasil Pak? Kalau untuk dari awalnya itu Pak sekitar 5 sampai 6 tahun udah bisa. 5 sampai 6 Iya, tahun 5 ya sampai usia 6 tahun. usia pohon itu udah bisa udah bisa produktif lah. udah bisa produktif ya, Jalan Pak? terus gitu. Jalan terus ya Pak ya. Oh. Nah, terakhir nih Pak ya, untuk usaha gula kelapa nih atau pengusaha gula kelapa. Ini apa Pak harapan ke depan Pak untuk usaha gula kelapa nih Pak khususnya? Ya harapannya kita itu masalah di harga jual ini Pak. Kadang-kadang itu kita ini sebagai petani ini masih ada permainan-permainan pihak-pihak tertentu lah ya kan. Kadang tuh tidak stabil gitu tuh harga jualnya. Harganya nggak stabil ya Pak? Alasan-alasan yang alasan-alasan umum lah istilahnya gitu. Memang dari harga jualnya lah. Kalau bisa ya lebih mungkin ada dari pemerintah itu lebih diperhatikan juga gitu. Karena selama ini dibilang hasilnya besar, ya memang sih agak besar lah kan. Cuman biaya produksi juga termasuk besar itu. Biaya Pak. produksinya Biaya besar. produksi. Karena kita kan produksi tiap hari, biayanya itu lumayan. Biayanya lumayan. Iya. ya, Pak. Kalau saya bilang tadi 10 juta itu kotornya itu Pak ya. Biaya produksi dalam 1 bulan itu mau 2 juta loh Pak. Iya, mau 2 juta. Mau 2 juta untuk biaya produksinya Iya. tuh Pak Jadi ya. kalau harga gula ini tidak stabil,
Itu pengaruh juga pada penghasilan kita gitu. Jadi emang harapan terbesarnya Iya. itu harga gula ini bisa bagus Ya, lah Pak bisa ya. bagus ya. Nah kalau sekarang posisi harga gula itu berapa Pak? Ya antara 12 sampai 13 ribu. 12 sampai 13 ribu. Pengalaman Bapak nih sampai sekarang nih harga terbaik itu berapa Pak? 14 ribu ya. Udah pernah sampai 14 ribu Pernah, Pak? pernah. Itu karena apa faktor Pak? Kok bisa bagus tuh Pak? Karena permintaan pasar banyak, biaya produksi mengurang. Ya, biaya produksi mengurang itu diakibatkan itulah kelapa tadi yang dibilang sama tadi itu kan Iya. mandul katanya kan. Iya. Ya, saya bilang ngabe. Kalau Iya. mandul enggak sekali berbuah. Iya. Kalau ngabe nih ya kan dia itu ada batasan-batasan. Iya. Nah, jadi kalau itu sempak ini Pak, di mana-mana semua kalau dia ngabe itu jadi kita manjat tidak bisa hasilkan produksi banyak. Oh gitu. Yang biasanya 20 kilo per hari bisa Iya. jadi 10 kilo ya. Mhm. Nah, itu yang bikin gula juga agak bagus harga gitu. Oh, Permintaan gitu. pasar kan Permintaan tetap, pasar. tapi biaya yang bikinnya itu mengurang. Mengurang. Gitu. Ah, Oh, itu jadi harga gulanya bisa bersaing ya Pak, bersaing gitu ya. ya. Itu harapan terbesar dari Bapak dan kelompok-kelompok yang Iya, lain iya, ya Pak yang ada di Kubu Raya Kalimantan Barat. Baik, terima kasih Pak Handoko Iya. untuk waktunya. Semoga usaha Bapak makin Ya, baik. amin, amin, Nah, amin. terus juga kondisi usahanya lancar, apalagi dalam kondisi Covid sekarang ini bisa pulih ya Pak ya seperti sedia kala. Terima kasih Pak Handoko Iya. atas waktunya. Terus dukung UMKM dalam negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.